Assalamualaikum student. Today we will learn about the transport mechanism, especially transport of water in plants. And in today's lesson, you are expected to understand about mechanism of how water transport in plant and hydrogen bonding of water molecule as well as the movement of water within cells and between cells and environment. Alright, nah pada materi transport of water in plants ada 3 key proses yang terjadi. Yang pertama ada osmosis yang terjadi di root hair atau rambut akar. Kemudian yang kedua ada transpiration pool yang terjadi di xylem in stem. Kemudian yang terakhir ada transpiration, it happens in leaves. Oke, nah kita akan bahas water movement dari urutan bawah ke atas ya. Dari mulai bagaimana water in soil is absorbed through root hair, kemudian move to xylem, and then the leaves, and then sampai pada akhirnya dilepaskan ke atmosfer. Pertama, kita akan bahas dulu nih, how does water move from soil to root? Dari tanah ke akar. Di video sebelumnya tentang macam-macam jaringan, Miss sudah bahas tentang rambut akar ini ya, root hair ini yang merupakan extension dari epidermis. Oke, nah kalau kalian pernah melihat struktur akar seperti ini, kemudian ada rambut-rambut halus seperti ini. Nah, bagian-bagian kecilnya itu adalah rambut akar. Tetapi karena rambut akar ini sifatnya mikroskopis, hanya bisa dilihat jelas di bawah mikroskop. Nah, secara penampakan atau dengan mata telanjang nggak bisa dilihat ya. Nah, for its function itself, root hair increase surface area, and memperbesar luas permukaan for absorption of waters and mineral salt untuk penyerapan air dan garam mineral. Maka semakin banyak root hair, semakin banyak rambut akarnya, semakin luas permukaan area penyerapannya, dan semakin banyak pula air dan garam mineral yang terserap. Nah, bagaimana air dari tanah bisa terserap oleh tumbuhan? Prosesnya inilah yang dibantu oleh root hair ini. Secara mikroskopis, rambut akar ini seperti ini ya. Kurang lebih ini adalah satu sel dari root hair. Nah, dari mulai paling luar ke dalam, ada membran sel, ada sitoplasma, ada vakuola, mitokondria, dan nukleus. Kemudian sel di sampingnya ini adalah epidermis. Bagaimana Miss udah bilang kalau misalnya root hair ini merupakan extension yang panjang dan tipis dari epidermis pada akar. Maka bagian ini kita sebut sebagai bagian epidermis. Kemudian di sampingnya ada sel-sel korteks yang menyusun parenkim, jaringan parenkim. Masih ingat ya di dua pertemuan sebelumnya Miss sudah jelaskan tentang jaringan pengisi atau jaringan parenkim. Kita lihat kalau di korteks ini banyak sekali ruang antar selnya. Kemudian sebelahnya ada endodermis. Nah, endodermis ini dia memiliki Casparian strip atau pita Caspari. Casparian strip ini fungsinya untuk controls the amount of water and mineral absorbed from soil. Jadi dia mengontrol jumlah air dan mineral yang diabsorpsi dari tanah. Kemudian di sampingnya ada pericycle, kemudian sampingnya lagi ada xylem yang merupakan pembuluh vaskular yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Oke, let's take a look here. Nah, di sini ya. Sel membran pada root hair cell ini bersifat partially permeable. Artinya apa? Bahwa sel membran ini permeable untuk dimasuki oleh molekul-molekul kecil seperti air.
Lalu kita tahu di sini nih di partikel tanah, let's say ini partikel tanah, memiliki kandungan air. Di sini ada H2O ya, yang memiliki konsentrasi lebih tinggi dibandingkan kandungan air yang terdapat di dalam sel. Tentu saja karena di dalam sitoplasma kan ada organic substance such as glucose or protein. Jadi konsentrasi airnya akan lebih rendah dibandingkan pada partikel tanah. Kemudian, maka air dari dalam tanah akan berpindah ke dalam sel secara osmosis. Ini ya, secara osmosis dari tanah ke dalam root hair. Kita tahu di sini kalau osmosis itu adalah movement of water here, movement of water from higher water potential to lower water potential through partially permeable membrane. Then, because of water potential in xylem vessels is lower than water potential in root hair, water move down across this root. Jadi di sini kan tadi secara osmosis masuk ya air dari tanah, dari partikel tanah ke root hair, kemudian selanjutnya dia juga akan masuk secara osmosis ke sel-sel yang di dekatnya, adjacent cell, sehingga naik ke xylem vessel ini. Bagaimana rute perpindahan air dari root hair sampai ke xylem vessel itu ada dua cara atau ada dua pathway. Yang pertama yang ditunjukkan oleh red line ini disebut sebagai apoplastic pathway. Lalu kemudian the blue one di sini disebutnya sebagai symplastic pathway. Kalau kalian lihat di sini, air yang berpindah melalui jalur apoplastik, dia itu pindah dari dinding sel yang satu ke dinding sel yang lain. Kemudian sampai pada akhirnya ke xylem vessel. Sementara kalau misalnya yang symplastic pathway ini, dia airnya masuk ke dalam sitoplasma dulu. Dia masuk ke dalam sitoplasma sel, sebuah sel, kemudian melewati plasmodesmata antar sel. Ini ya, plasmodesmata antar sel sehingga sampai ke xylem vessel. Jadi secara ringkas, apoplastik ini dia perpindahan melalui cell wall. Di sini Miss tuliskan ya. Apoplastik itu cell wall. Sementara kalau symplastik itu perpindahan melalui cytoplasm. Oke. Nah, kemudian the second, how does water moves along xylem? The movement of water through xylem vessel is by mass flow. That means all water molecule move together. Dan di sini Miss mau tekankan ada dua tipe attraction atau tarik-menarik yang terjadi di xylem vessel. Yang pertama adalah cohesion, tarik-menarik antara molekul air dengan ikatan hidrogen. Kemudian yang kedua ada adhesion, attraction of water molecule to the cellulose and lignin in the walls of xylem. Jadi kalau ini adalah attraction, tarik-menarik antara air, molekul air dengan dinding xylem vessel, dengan dinding pembuluh xylem. Kemudian these two attraction itu adalah bagian dari transpiration pool.
which is the biological process of force by which the plants draw water in the upward direction. Jadi mau itu cohesion yang kalian lihat di sini, ini ya. Kemudian adhesion, tarik menarik water molecule dengan dinding selulosa dan lignin di dinding xylem. Keduanya membuat molekul air di pembuluh xylem itu keep moving sehingga bisa bergerak ke atas. How does water move from leaf to the atmosphere? Ini sedikit jelaskan dulu struktur anatomi dari daun. Di bagian paling luar, here and here, ada epidermis, upper and lower. Kemudian, nah di sini kemarin kalian sudah belajar ada jenis jaringan parenkim, yaitu mesofil, parenkima mesofil, yang terdiri dari palisade mesofil atau jaringan tiang, bisa disebut sebagai jaringan tiang, kemudian spongi mesofil yang biasa disebut sebagai jaringan bunga karang. Yang keduanya ini merupakan tempat untuk berfotosintesis. Kemudian, nah di sini ada small pore, ada lubang kecil, pori-pori kecil yang menjadi gerbang untuk direct contact between the air in the internal of leaf and the air outside the leaf. Dan ini yang kita namakan dengan stomata. During the days, the heat from the sun will cause evaporation in walls of spongy mesophyll. Jadi air pada spongy mesophyll di sini akan mengalami evaporasi dan kemudian terakumulasi, terkumpul di sini nih, di ruang antar cells. Lalu kemudian akumulasi air tersebut menyebabkan high concentration of water in air space compared to water outside the leaf. Maka di sini terjadilah diffusi. Air akan diffuse out of the leaf through stomata into atmosphere, sehingga proses inilah yang kemudian disebut sebagai transpiration. Loss of water vapor from a plant to its environment by diffusion down a water potential gradient. Lalu setelah airnya hilang ke udara, transpirasi ke atmosfer, maka bagaimana dengan air yang ada pada spongy mesofil? Bagaimana menggantikannya? Lalu kemudian untuk menggantikan air yang telah hilang tersebut, air dari xylem vessel akan moves up, akan bergerak ke atas dari root, kemudian akan masuk lagi ke spongy mesofil dan begitu pun seterusnya. Alright, I think that's all for today's lesson. Hope you find it useful, and if you have any question, please don't hesitate to contact me or Miss Ina in WhatsApp group ya, bisa, atau misalnya WhatsApp chat juga boleh. Nah, don't forget to fill in the Google form as a feedback review for today's lesson. Thank you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.